video praktik pembelajaran model PBL. Hai Miss, gimana kabarnya hari ini? Sehat Miss. Udah sarapan semuanya? Sudah Miss. Siapa yang belum? Kenapa? Nggak tahu Miss. Sudah tidak sehat Miss. Kenapa nggak sehat? Telat bangun. Kenapa telat bangun? Main HP Miss. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang himpunan. Jadi sebelum kita bahas, boleh dulu satu orang buat doa ya. Lukman boleh, silakan. Terima kasih Allah, terima kasih sudah kami memberikan kepada kami. Ya Allah, Bapa kami Tuhan yang telah kami Tuhan, kami mengerahkan pembelajaran kami yang Engkau berkati, Engkau berkati juga Bapa Tuhan, dosa kami, Engkau berkati Ibu kami, agar kami dapat melengkapi dan apa yang diajarkan dan Tuhan. Puji namamu, dengan Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Absen dulu ya. Yang pertama Arta, Ada Miss, Bisa, ada Miss, Melisa, ada Miss, Insan, Lukman, Hadir Miss. Doli. Hadir Miss. Oke, baik. Menerangkan, Ibu bertanya, apa kalian sudah pernah mendengar dengan kata himpunan? Miss, belum ada yang Oke, mau tanya nih. Apa sih yang ada? Coba kalian amati apa yang ada di kelas kita ini. Tidak apa yang ada di kelas kita ini. Coba sebutkan dulu Intan. kursi, Oke, kursi. Melisa, meja Miss, Atta. Oke, bisa apa? Gak ada. itu Miss Marus, Oke, pintar. Kalau Lukman ada? Laptop Miss. Iya, benar. Jadi Miss mau bertanya nih. Dari si Ita, tadi jawabnya apa? kursi, Iya, kursi. Terus meja. Jadi kalau Miss tanya nih, bahan yang terbuat dari kayu itu apa sih yang ada di kelas kita ini? Yang terbuat dari kayu. kursi, meja Miss, Kursi, meja yang ada di kelas ya. Jadi kalau misalnya itu bisa kan dikelompokkan? Bisa. Jadi itu nanti ada hubungannya dengan himpunan. Jadi himpunan itu bisa jadi pengelompokan. Oke? Nah, jadi himpunan itu bisa didefinisikan seperti ini. Himpunan segala sesuatu Nah, jadi himpunan itu merupakan segala sesuatu benda atau objek yang bisa didefinisikan secara jelas. Oke, untuk lebih memahaminya, Miss ada PPT. Kita boleh lihat. Sebentar ya. ya Miss, Nah, ini dia kita akan memahami konsep dasar dari himpunan. Untuk itu Miss mau Arta membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. baik Miss. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian himpunan dengan benar. Yang kedua, membedakan himpunan dan bukan himpunan. Yang ketiga, menjadikan himpunan dalam berbagai cara. Dan yang terakhir itu, kita dapat menerapkan konsep himpunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi himpunan itu ada versusnya. Jadi kita harus mengenal mana himpunan, mana yang bukan himpunan. Jadi kalau himpunan itu tadi Miss sudah bilang, Miss sudah menjelaskan di awal, kalau himpunan itu objeknya sudah terdefinisi dengan jelas. Nah, yang kedua di sini keanggotaan objeknya sudah ditentukan. Contoh, ini kan biasanya himpunan itu dinotasikan dalam bentuk huruf buka huruf awal kan? Ya. Oke. Nah, kita lihat yang bukan himpunan itu ada kumpulan objek yang tidak jelas. Seperti apa? Ada yang bisa
dibikin orang kaya. Kenapa dibikin orang kaya di sini? Ada yang bisa kasih penjelasan? Kenapa orang kaya merupakan bentuk bukan lingkungan? Karena iya, opini. Jadi objeknya itu nggak jelas. Karena kan orang kaya itu subjektif. Oke, lanjut. Nah, Oke. Nah, kita masuk ke jenis-jenis himpunan dasar. Yang pertama itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong. Jadi notasinya dinyatakan dengan ini tadi kan? Ini kan? Dinyatakan dengan atau yang biasa kan ini yang selalu ada, himpunan kosong. Ini notasi himpunan kosong. Nah, yang kedua itu ada himpunan tunggal. Jadi himpunan tunggal itu maksudnya dia itu cuma hanya satu elemen. Contohnya 5, kan angka 5 yang satu kan. Jadi di sini juga ada himpunan berhingga. Himpunan berhingga itu apa? Himpunan dengan jumlah elemen yang terbatas dan dapat dihitung. Nah, yang keempat itu ada himpunan tak berhingga. Coba bacakan Nisa. Himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga, himpunan dengan jumlah elemen yang tidak terbatas. Contohnya himpunan bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, ya, di sini dalam penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi himpunan itu bisa dikelompokkan, ya, bisa didaftarkan dengan cara yang pertama mengelompokkan data, di lemari. Kalian pernah nggak sih memisahkan jenis baju di lemari? Contohnya baju yang gimana? Iya, benar. Itulah yang disebut dengan himpunan. Jadi di sini bisa didaftarkan dengan mengelompokkan jenisnya. Contoh yang dibilang si Arta tadi, apa tadi Arta? Baju yang kalah dan baju yang kalah. Iya, benar. Iya, benar. Nah, yang kedua itu adalah menentukan pilihan. Contoh di sini, misalnya memilih menu makanan favorit dari daftar yang tersedia di restoran. Nah, yang kedua di sini adalah menentukan pilihan. Misalnya memilih menu makanan favorit dari daftar yang tersedia di restoran. Nah, di restoran itu ada banyak menu kan. Nah, di situ kita bisa lihat mana menu favoritnya di restoran itu pasti ada bestseller. Itu maksudnya bisa menentukan pilihan. Nah, yang ketiga di sini mengatur jadwal. Mengatur jadwal di sini disebutkan bahwa menentukan himpunan hari belajar dan himpunan hari libur dalam 1 minggu. Itu maksudnya gimana? Nah, yang ketiga itu mengatur jadwal. Nah, di sini yang disebutkan bahwa menentukan himpunan hari belajar dan himpunan hari libur dalam satu minggu. Contoh kalian belajar itu biasanya berapa hari? 5 hari, Senin sampai. Jadi 1 kalian weekend. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kesimpulan. Coba baca Melisa kesimpulan dari himpunan itu. Kesimpulan dari materi ini di mana himpunan adalah konsep dasar matematika yang kuat dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahaminya, kita dapat mengorganisir informasi, membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Himpunan adalah kumpulan objek yang terdefinisi dengan jelas. Himpunan dapat disajikan dengan metode daftar atau roster atau bentuk pembentuk yaitu serbunda.
Artinya himpunan itu merupakan objek yang terdefinisi dengan jelas. Mungkin untuk lebih lanjut lagi Miss ada kasih video. Oke. Nah, untuk anak-anak Miss boleh diperhatikan dengan baik video ini. Mungkin jaringan Miss. Boleh diperhatikan dengan baik ya. SD Gajah Kita akan mengadakan pementasan tari sama. Agar tari yang lebih rapi, dipilih anak yang memiliki tinggi badan hampir sama, yaitu di antara 141 dan 145 cm. Dalam matematika, ukuran anak yang memiliki tinggi badan di antara 141 dan 145 cm disebut dengan himpunan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Apa contoh yang bukan himpunan? Benar, tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Ukuran cantik dan pandai dari tiap orang akan berbeda-beda. Kembali ke himpunan, himpunan dilambangkan dengan huruf kapital. Jika ukuran anak yang memiliki tinggi badan di antara 141 dan 145 cm diusahakan sebagai himpunan A, maka anggota atau elemen dari himpunan A adalah Dewi, Cita, dan Emma. Banyaknya anggota himpunan A atau NA sama dengan 3. Sedangkan Ani, Ina, dan Vira bukan anggota atau bukan elemen dari himpunan A. Himpunan dapat ditulis dengan beberapa cara. Cara pertama dengan menuliskan sifat anggotanya. Contohnya himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 1. Cara kedua dengan mendaftar anggotanya. Contohnya himpunan B anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, dan seterusnya mengikuti pola yang ada. Cara ketiga dengan notasi membentuk himpunan. Contohnya himpunan B adalah X, di mana X lebih dari 1 dengan X anggota atau elemen bilangan ganjil. Himpunan ada beberapa jenis. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya himpunan anak TK yang memiliki KTP. Tidak ada anak TK yang memiliki KTP karena masih di bawah umur 17 tahun. Karena itu, himpunan ini tidak memiliki anggota atau himpunan kosong. Selanjutnya himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Contoh, kita sedang membicarakan himpunan B, C, dan D berikut. Maka himpunan semestanya harus mencakup ketiga himpunan. Misalnya himpunan bilangan asli atau himpunan bilangan bulan. Kemudian himpunan bagian, yaitu himpunan yang semua anggotanya ada di himpunan lain. Contoh himpunan C anggotanya 2, 6, dan 8. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, dan 8.
Jadi kelompoknya ini dibentuk seperti bagaimana menurut kalian? Maunya berapa kelompok satu orang? 2 aja. Berapa kelompok satu? Hah? 2 orang satu kelompok. Oke, kelompok 1, 2, dan 3 berarti ya. Coba dulu dipilih langsung. Siapa yang menjadi kelompok 1, siapa yang menjadi kelompok 2 dan 3. Coba dicari temannya. Oke, sudah dapat temannya. Nah, Miss mau kasih diambil kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, ini kelompok 2. Oke. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, ada yang mau bertanya? Oke. Sebelum kalian mengerjakan, Miss mau menceritakan dongeng daerah. Di sini ada si Boru Sanyang Naga. Ada pernah dengar cerita Boru Sanyang Naga? Enggak ada ya. Jadi Miss mau bercerita. Oke. Zaman dahulu itu di tepi Danau Toba adalah seorang raja. Jangan ada yang ketawa di sana ya. Miss di sini bercerita, jadi harus didengarkan supaya. Nah, jadi Miss mau bercerita di sini ya. Sebelum melakukan kegiatan dari LKPD, Miss mau ceritakan. Zaman dahulu itu di tepi Danau Toba ada hidup seorang raja. Dia tuh punya 7 putri. Jadi putri bungsunya ini namanya Boru Sanyang Naga. Agak ngeri ya, kenapa dibilang Sanyang Naga? Jadi dia itu katanya bisa, dia tuh punya keajaiban. Keajaibannya apa? Dia tuh bisa berubah menjadi naga katanya di sini. Bisa berubah menjadi apa? Naga. Jadi suatu hari datanglah seorang pangeran yang tampan yang ganteng. Namanya Tuan Guru Sombaon untuk melamar salah satu putri dari raja itu. Jadi raja itu berkata, dibilangnya, wahai pangeran, aku memiliki 7 putri yang cantik. Namun kamu harus bisa mengelompokkan dengan tepat. Jadi dikelompokkanlah putri ini. Dengan apa? Yang pertama itu kelompok 1. Jadi si putri-putrinya ini dikelompokkan jadi putri yang punya keajaiban. Yang di situ ada Boru Sanyang Naga. Dikelompokkan, dia jadi apa di sini? Dia bisa berubah menjadi naga. Lalu yang kedua, Boru Pareme. Boru Pareme ini dia bisa menghilang. Kan lucu ya. Nah, jadi di sini ada Boru Simbolo, dia tuh bisa terbang. Nah, yang kedua dikelompokkan lagi putrinya ini. Ya kan? Jadi putri-putrinya ini yang bisa main musik itu ada Boru Pareme, Boru Sitorus, Boru Manurung, dan Boru Panjaitan. Itu yang bisa main musik, Jadi dikelompokkan jadi 2 kelompok. Jadi raja itu membilang, jika kamu dapat memahami cara pengelompokannya itu, kamu boleh memilih putri yang kamu inginkan. Oke? Dari situ kegiatan yang 1 untuk kelompok 1 boleh dilihat pertanyaannya. Coba amati kedua kelompok di atas. Apa yang kamu perhatikan dari setiap kelompok itu? Ya kan? Kalian boleh menjawab pertanyaan dari kegiatan 1. Begitu pula dengan kelompok 2. Kelompok 2 di sini kalian mencari konsep himpunan. Kalian mendiskusikan apa yang termasuk himpunan dari cerita itu. Oke? Nah, yang kelompok 3 bisa didengarkan. Kelompok 3 di sini membuat diagram Venn dari cerita Sanyang Naga. Miss kasih berapa menit waktunya buat kalian? 25. 10 menit aja lah. 15 menit. 15 menit. 25 menit. Oke, 20 menit. Miss kasih waktu 25 menit untuk mengerjakan sesuai dengan materi yang Miss kasih. Ceritanya sama tapi pertanyaan
tidak boleh dikerjakan, tahu boleh bertanya ya. Oke, boleh silakan berdiskusi ya. Oke, bagaimana anak-anak Miss? Sudah ada yang selesai? Siapa yang udah siap? Kami semua ya? Oke. Oke, Miss mau tunjuk ya siapa yang maju ke depan dulu buat Melisa lah, sama Melisa ya. Boleh silakan maju. Iya. Karena ini tidak ada hitungan, boleh dibacakan saja ya. Kelompok dua, kelompok satu. Oke, yang lain dengarkan ya. Baiklah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Soal yang pertama, coba amati kedua kelompok di atas. Apa yang kalian perhatikan dari setiap kelompok? Jawaban yang kalian beri, kelompok 1 berisi putri-putri yang memiliki keajaiban, sedangkan di kelompok 2 berisi putri-putri yang mahir bermain musik. Beberapa putri muncul di kedua kelompok seperti guru Karani. Oke, yang kedua. Yang kedua, menurut kalian apa ciri-ciri yang membuat objek-objek tersebut dapat dikelompokkan? Di sini kami menjawab, ciri-cirinya adalah adanya sifat atau kemampuan yang sama seperti memiliki keajaiban atau mahir musik. Ciri ini membuat pengelompokan menjadi jelas dan terdefinisi. Oke, bagus ya. Jadi mereka bisa mengelompokkan putri-putri yang ada di cerita Sanyang Naga. Apa tadi yang pertama kali kelompokkan? Putri-putri yang memiliki keajaiban. Iya benar. Yang kedua? Putri yang mahir musik. Iya benar. Betul ya. Boleh kasih applause? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya boleh kelompok kedua maju.
objeknya itu jelas, definisinya pun jelas, ya kan? Nah yang kedua apa? Apa? Harus memiliki kejelasan anggota. Iya, jadi dia tuh umumnya Nah yang kedua itu apa tadi pertanyaannya? Kedua, harus memiliki kejelasan anggota. Iya, syarat pengumpulan objeknya itu harus jelas anggotanya, ya kan? Jadi benar ya yang dijawab oleh kelompok 2. Boleh kasih applause-nya buat teman-teman. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Nah, yang terakhir di sini membuat diagram Venn. Tadi Miss hanya kasih video untuk diagram Venn dari video, belum dijelaskan. Tapi kalau misalnya bisa dibuat di papan tulis atau bisa dikerjakan, kelompok 3 boleh silahkan maju untuk membuat diagram Venn-nya. Bisa sih. Silahkan. Yang lainnya perhatikan ya. Kenapa? sekaligus mahir musik. Nah, ini dia berperan elemen karena dia ada di himpunan yang pertama yaitu putri-putri yang memiliki keajaiban, dan himpunan yang kedua putri-putri yang memiliki ahli dalam musik. Yang ketiga itu berapa banyak putri yang hanya memiliki keajaiban, itu ada 3. Satu berusia naga, yang kedua itu berupa remeh, yang ketiga itu ada berusia bolong. Yang itu pertanyaannya, berapa banyak putri yang memiliki keajaiban? Itu ada 2 putri, yang pertama berusan yang naga dan berusan bolong. Yang ketiga itu pertanyaannya, berapa banyak
Jadi Miss menjelaskan sedikit tentang diagram Venn. Jadi sebenarnya dia harus pakai ini ya. Kita harus pakai ini banget. Karena ada, kenapa harus buat ini? Ada ininya ya. Nah, jadi himpunan ini merupakan himpunan. Nah, jadi oke, yang dijawab oleh kelompok 3 benar ya. Yang sudah diketahui dan diagram Venn-nya juga benar ya, itu benar. Boleh dikasih dulu aplausnya. Kelompok 3. Oke, cukup. Karena jam pelajaran kita sudah habis, Miss akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Jadi untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Oke? Jadi kalau misalnya ada yang untuk hari ini boleh kita bahas minggu depan ya. Kita sisipkan sedikit di sana. Jadi untuk mengakhiri Miss mau ditutup dengan doa juga, karena dibuka dengan doa dan diakhiri dengan doa juga. Di sini boleh silakan